Halo, selamat pagi Rere, Olive, dan Enzen. Apa kabar hari ini? Mister berharap Mister menjumpai Rere, Olive, dan Enzen di rumah dalam keadaan yang sehat ya. Nah, untuk hari ini kita kembali dalam pelajaran agama Katolik, yakni pelajaran 17 tentang memohon bantuan Roh Kudus ya. Memohon bantuan Roh Kudus. Nah, kita selalu memohon bantuan Roh Kudus itu di dalam doa. Kita komunikasi kita dengan Tuhan itu adalah lewat doa. Ya, lewat doa. Maka kita memohon bantuan Roh Kudus itu melalui doa. Oke, tapi sebelum kita lanjut ke pelajaran kita, terlebih dahulu kita memohon Roh Kudus Tuhan hadir dalam pelajaran kita hari ini ya. Kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, Engkau telah mengutus Roh Kudus-Mu kepada kami. Roh Kudus yang sama juga telah membantu kami untuk belajar dan melaksanakan tugas-tugas kami. Biarlah Roh Kudus-Mu terus mendampingi kami sepanjang hidup kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rere, Olive, dan Enzen, Roh Kudus itu berguna untuk kita seperti dalam doa tadi, yakni membimbing kita dalam belajar, menerangi akal budi kita. Nah, manusia pada dasarnya adalah makhluk yang lemah. Kita itu makhluk yang lemah. Kenapa? Kita sering jatuh dalam godaan, sering jatuh dalam cobaan. Walaupun meskipun kadang-kadang kita berusaha untuk menjadi orang yang baik, namun niat untuk menjadi orang baik seringkali mendapat godaan untuk berbuat yang tidak baik lagi juga ya, berbuat yang jahat. Nah, misalnya seseorang ingin jujur, namun melihat temannya yang tidak jujur, maka dia ikut juga berbuat curang. Atau ketika kita mau membuang sampah, ya kita membersihkan sampah, kita sangat telaten dalam membuang sampah ke tempat sampah misalnya. Tetapi ketika kita melihat teman kita membuang sampah sembarangan tempat, kita pasti akan dengan mudah digoda juga untuk membuang sampah tidak pada tempatnya, ya. Nah, Rere, Olive, dan Enzen, nah, Mister berharap kalian masih ingat doa Bapa kami ya. Mister berharap kalian masih mengingat doa Bapa kami tentang kita memohon kepada Tuhan untuk kita terhindar dari cobaan ya. Jangan memasukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Nah, para murid Tuhan Yesus pun sering juga jatuh ke dalam godaan. Misalnya kalau kita ingat dalam peristiwa di Taman Getsemani, ketika Tuhan Yesus meminta mereka untuk berdoa, ya, minta Petrus dan para murid yang lain untuk berdoa, ternyata mereka digoda untuk tidur. Kalau kita masih kita nonton film tentang Tuhan Yesus berdoa di Taman Getsemani, di situ kita melihat ternyata para murid itu lebih memilih tidur daripada berdoa. Nah, kita juga sering kadang-kadang juga seperti murid Tuhan Yesus ya, jatuh ke dalam cobaan. Nah, kita memohon bantuan Roh Kudus supaya kita itu tidak jatuh ke dalam cobaan dan mampu untuk melawan godaan-godaan itu. Ya, kita harus yakin bahwa Tuhan Yesus menyertai kita sampai akhir zaman, seperti dalam kitab suci. Tuhan Yesus mengatakan sebelum naik ke surga, Tuhan Yesus mengatakan bahwa aku akan menyertai kamu sampai akhir zaman ya. Nah, Rere, Olive, dan Enzen, sebagai orang yang beriman, sebagai seorang yang percaya kepada Tuhan, kita pasti tidak terlepas dari Allah. Nah, kita selalu mengandalkan Allah. Nah, mengapa kita setiap memulai kegiatan dan mengakhiri sebuah kegiatan itu selalu memulai dan mengakhirinya dengan doa? Mengapa? Karena kita selalu berserah diri kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan untuk yang pertama menyertai kita dalam kegiatan kita. Setelah kegiatan itu berakhir, kita bersyukur kepada Tuhan bahwa Tuhan sudah menyertai kita. Nah, misalnya Mister berharap kalian juga membaca ya, Enzen, Olive, dan Rere membaca di rumah doa Sang Juara. Ya, doa Sang Juara, bagaimana anak ini selalu berserah diri kepada Tuhan apapun hasilnya, menang atau kalah, dia tetap berserah diri kepada Tuhan. Nah, demikian juga dengan kita dalam setiap kegiatan kita. Misalnya Rere mau berlomba misalnya, supaya bisa menerima segala keadaan, walaupun menang ataupun kalah, kita tetap menerima hasil itu.
maka terlebih dahulu kita berdoa. Kita berdoa memohon kepada Tuhan supaya kita menerima keadaan itu, apapun hasilnya. Nah, demikian juga dengan Olive dan Ensign. Dalam setiap kegiatan kita berdoa, berserah diri kepada Tuhan supaya kegiatan-kegiatan kita itu tetap kita mengandalkan Tuhan, tetap Roh Kudus membimbing kita. Nah, berikut ini kita akan nonton bersama bagaimana Paulus dan Silas mengandalkan kekuatan Roh Kudus untuk mengusir setan, dan juga mereka mengandalkan kekuatan Roh Kudus untuk kuat menghadapi cobaan yang mereka alami. Kita tonton bersama ya. Pada suatu kali ketika kami pergi ke tempat sembahyang itu, kami bertemu dengan seorang hamba perempuan yang mempunyai roh tenung. Dengan tenungan-tenungannya, tuan-tuannya memperoleh penghasilan besar. Ia mengikuti Paulus dan kami dari belakang sambil berseru. Katanya, "Orang-orang ini adalah hamba Allah yang Maha Tinggi. Mereka memberitakan kepadamu jalan kepada keselamatan." hal itu dilakukannya beberapa hari lamanya. Tetapi ketika Paulus tidak tahan lagi akan gangguan itu, ia berpaling dan berkata kepada roh itu, "Demi nama Yesus Kristus, aku menyuruh engkau keluar dari perempuan ini." Seketika itu juga keluarlah roh itu. Ketika tuan-tuan perempuan itu melihat bahwa harapan mereka akan mendapat penghasilan lenyap, mereka menangkap Paulus dan Silas, lalu menyeret mereka ke pasar untuk menghadap penguasa. Setelah mereka membawa keduanya menghadap pembesar-pembesar kota itu, berkatalah mereka. Katanya, "Orang-orang ini mengacau kota kita ini karena mereka orang Yahudi dan mereka mengajarkan adat istiadat yang kita sebagai orang Rom tidak boleh menerimanya atau menurutinya." Juga orang banyak bangkit menentang mereka. Lalu pembesar-pembesar kota itu menyuruh mengoyakkan pakaian dari tubuh mereka dan mendera mereka. Setelah mereka berkali-kali didera, mereka dilemparkan ke dalam penjara. Kepala penjara diperintahkan untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh. Sesuai dengan perintah itu, kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka dalam pasungan yang kuat. Tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan pujian-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah. Dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Ketika kepala penjara itu terjaga dari tidurnya dan melihat pintu-pintu penjara terbuka, ia menghunus pedangnya hendak membunuh diri karena ia menyangka bahwa orang-orang hukuman itu telah melarikan diri. Tetapi Paulus berseru dengan suara nyaring. Katanya, "Jangan celakakan dirimu, sebab kami semuanya masih ada di sini." Kepala penjara itu menyuruh membawa sulung, lalu berlari masuk, dan dengan gemetar tersungkurlah ia di depan Paulus dan Silas. Ia mengantar mereka keluar sambil berkata, "Tuan-tuan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat?" Jawab mereka, "Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu." Nah, Rere, Olive, dan Ensign, kita sudah melihat tadi bagaimana Paulus dan Silas
mengalami bantuan dari Roh Kudus ketika mereka sedang berdoa, mengalami cobaan, mereka dilepaskan dari cobaan itu. Nah, setiap orang pasti pernah mengalami masalah. Contohnya misalnya dia sulit belajar, sulit mengatur waktu, masalah yang lainnya, misalnya masalah alam, lalu masalah dia misalnya terlambat bangun, ya, tidak bisa mengatur waktu ya. Kita sulit belajar karena tidak mengerti apa yang kita pelajari. Kita punya banyak kegiatan sehingga sulit mengatur waktu, atau masalah alam yang sering kita hadapi juga. Nah, ketika kita mengalami masalah seperti ini, apa yang kita lakukan? Apa yang kita lakukan? Kita pasti memohon kepada Tuhan, sama seperti Paulus dan Silas tadi. Setiap mengalami persoalan, kita pasti memohon kepada Tuhan supaya Tuhan membantu kita. Sebagai orang yang beriman, kita pasti meminta kepada Tuhan untuk membantu kita, ya, membantu kita untuk mengatasi persoalan yang kita alami. Nah, di halaman 46 itu ada tugas untuk mengisahkan, memberikan kisah, ya. Olive, Rere, dan Ensen menceritakan kisahmu ketika kamu mengalami kesulitan. Apa yang kamu lakukan ketika kamu mengalami kesulitan? Lalu yang berikut juga di halaman 46 ada membuat doa permohonan agar kita terhindar dari cobaan, godaan, atau perbuatan-perbuatan jahat. Nah, kita meminta bimbingan dari Roh Kudus. Dan setelah itu di halaman 47 ada evaluasi. Mister minta Rere, Olive, dan Ensen mengerjakan pilihan ganda dan isiannya, ya. Untuk esainya tidak perlu, cukup pilihan ganda dan isiannya dikirim ke Mister, ya, untuk mendapatkan nilai tugas untuk hari ini. Nah, itu saja pelajaran hari ini. Mister berharap Rere, Olive, dan Ensen bisa memahami, dan juga selain memahami juga mengaplikasikan atau melakukannya di dalam kehidupan kita. Setiap kali kita mengalami cobaan, kita memohon bantuan Roh Kudus untuk melepaskan kita dari cobaan atau godaan itu. Nah, sebelum dan sesudah kegiatan, kita juga memohon bantuan Roh Kudus untuk sebelum kegiatan, untuk membimbing kita, menemani kita, dan sesudah kegiatan kita mengucap syukur karena Tuhan sudah mengutus Roh Kudusnya untuk membimbing kita, ya. Itu saja pelajaran hari ini. Mister berharap Rere, Olive, dan Ensen bisa memahami dan juga bisa menjalankannya di dalam kehidupan. Oke? Itu saja pelajaran hari ini. Selamat pagi dan salam sehatnya. Terima kasih.